Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa, dan yang mengasihi kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada di pagi ini dengan kekuatan baru. Dalam keberadaan kami saat ini, semua adalah anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik, yang indah bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua, untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Tertulis demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia menyuruh murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu janji untuk memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka. Pemberian Roh Kudus merupakan wujud dari janji Tuhan akan penyertaan-Nya. Sebagaimana Tuhan Yesus katakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kehadiran Roh Kudus di dalam kita menunjukkan Allah yang beserta, yaitu Immanuel, Tuhan Yesus yang selalu bersama kita. Kita melihat di sini ada kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Trinitas Allah yang adalah 3 dalam pribadinya, namun tetap satu. Esa dalam keberadaan, satu dalam hakikat. Kita tidak memiliki 3 Allah, tapi hanya satu Allah dengan 3 pribadi yang tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya. Dalam ayat ini kita membaca bagaimana suatu hari ketika Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan para muridnya, ia menyuruh mereka untuk tinggal di Yerusalem. Dan tujuannya adalah tidak lain untuk menantikan janji akan pemberian Roh Kudus atas mereka. Murid-murid pada saat itu kebanyakan adalah orang-orang Galilea. Dan mereka setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bisa saja pergi pulang ke daerahnya masing-masing. Tapi itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menyuruh mereka untuk berkumpul di suatu tempat di Yerusalem untuk menerima apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan, bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Murid-murid saat itu menjadi fokus untuk menantikan, untuk menunggu, dan untuk menerima apa yang telah dinyatakan kepada mereka. Mereka berkumpul dan berdoa, serta berharap akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka merindukan janji itu, dan berharap akan kehadiran kuasa Allah dalam hidup mereka. Menantikan janji adalah bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan. Kita seringkali tidak mau menantikan, kita tidak mau menunggu, kita tidak mau mengikuti proses waktu, dan tidak mau mengikuti kairos dari Tuhan. Tapi di sini saudara kita belajar bagaimana seharusnya kita bersikap dalam meresponi apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan menyuruh mereka menunggu, dan hasil dari penantian itu membawa mereka pada suatu keadaan di mana mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini? Yang pertama adalah bahwa Tuhan tidak mau meninggalkan kita sendirian. Ia yang naik ke sorga memberikan Roh Kudus-Nya atas kita sebagai bukti akan kehadirannya, akan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kehadiran Roh Kudus menjadikan
hal ini nyata dalam hidup kita, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, sebab Roh Kudus-Nya ada. Roh Kudus adalah Roh Tuhan, yaitu Allah sendiri, dan Allah tinggal di dalam kita. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara. Sehingga dengan demikian, kita tidak pernah sendirian. Sekalipun kita mungkin sendiri di rumah, sendiri di suatu tempat di mana kita bekerja, sendiri di hutan, sendiri di pedalaman, sendiri dalam pelayanan, dan sendiri dalam berbagai keadaan, tapi kita perlu sadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Pencurahan Roh Kudus bukan dimaksudkan untuk pameran, untuk show off, menunjukkan kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dan karena itu kita menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa kita berkata-kata dengan bahasa roh. Tujuan dari pemberian Roh Kudus ini tidak untuk pamer, saudara, tapi Tuhan mau agar kita berfungsi sebagai alat kemuliaan-Nya, sebagai saksi-saksinya. Tuhan tahu kekurangan dari murid-muridnya. Mereka adalah orang-orang yang sebagian besar merasa takut dengan situasi dan ancaman. Sebagian besar dari mereka juga adalah orang-orang yang tidak berpendidikan secara formal. Mereka kebanyakan adalah nelayan dan orang-orang biasa dalam masyarakat. Dan itu sebabnya Tuhan mengaruniakan dan memberikan Roh Kudus-Nya atas mereka, untuk memampukan mereka melayani Tuhan, melayani sesama, memberikan mereka kemampuan untuk mengerti hal-hal yang tidak dimengerti, untuk menjelaskan hal-hal yang sulit dipahami. Dan pemberian Roh Kudus ini juga memberikan kuasa atas mereka dalam pelayanan, sehingga ada mujizat, ada tanda-tanda heran yang terjadi. Dan oleh penyertaan yang ajaib itu, orang-orang yang tidak percaya, bahkan orang-orang yang menentang Tuhan, dibungkamkan mulutnya, dan mereka melihat satu kebenaran dan kemuliaan Allah yang dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya bukan hanya kepada murid-murid di 2000 tahun yang lalu, tapi Tuhan Bapa kita juga memberikan Roh Kudus-Nya buat saudara dan saya hari ini. Roh Kudus-Nya Dia berikan di dalam kita. Ada Roh Tuhan di dalam saudara dan saya, dan Roh Tuhan itu bertujuan untuk memampukan kita untuk melayani Tuhan. Roh Tuhan memberikan kita keberanian. Roh Tuhan memberikan kita hikmat, marifat, dan kuasa untuk mengalahkan iblis, untuk melawan setiap kuasa kegelapan, untuk menghancurkan segala tipu daya iblis, dan mengatasi semua persoalan dan tantangan yang ada. Roh Kudus di dalam kita menunjukkan bahwa kita tidak sendiri, tapi Tuhan bersama dengan kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari saudari-saudara, bahwa diri kita disertai Tuhan, Roh Kudus-Nya di dalam kita, dan karena itu bersyukur. Dimanapun kita berada, kita tidak pernah sendirian, dan kemanapun kita melangkah, ada kuasa Tuhan yang menyertai. Apapun persoalan dan tantangan hidup yang kita alami, kita akan keluar menjadi pemenang-pemenang dalam segala hal. Mari syukuri anugerah Tuhan, syukuri pemberian Tuhan, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Hargai dan hormati Roh Kudus-Nya, dan ikutilah tuntunannya, sehingga kita berjalan dalam kebenarannya dan dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau baik ya Bapa. Engkau telah memberikan kepada murid-murid-Mu, termasuk kami yang hidup hari ini, yang adalah murid-murid-Mu. Engkau berikan kepada kami Roh-Mu yang kudus. Dan oleh Roh-Mu yang kudus itu kami mengalami hadirat Tuhan. Kami mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Engkau Immanuel bersama kami di setiap waktu, situasi dan keadaan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk berfungsi sebagai saksi-saksi-Mu. Tidak berdiam diri tapi melayani Tuhan dan menjangkau jiwa bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, masalah apapun yang sedang dihadapi, agar Tuhan melawat
dan menyatakan jalan keluar, mengerjakan terobosan di hidup kami. Dan kuasa kesembuhan terjadi atas setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam kelemahan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dan pimpin kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenarannya dan hidup seturut kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.